Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam berbangkuan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kami hormati, selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kami doakan mudah-mudahan yang kondisinya sedang kurang sehat segera Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu, kami mohon izin waktu sebentar ya. Pada hari ini kita akan memberikan sedikit edukasi tentang deteksi dini tumbuh kembang anak yang akan disampaikan oleh Dr. T.M. Taib. Beliau adalah spesialis tumbuh kembang anak ya. Pada dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada pagi hari ini saya mendapat tugas ya dari Rumah Sakit Ibu Anak ya mengenai deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi saya serius dokter anak, konsultan tumbuh kembang anak. Jadi di dokter anak itu bukan saja mengobati penyakit, tapi bagaimana anak itu tidak sakit. Ini yang paling penting ya. Bagaimana ya? Ini kadang-kadang datang terlambat ke rumah sakit. Saya di sini juga di Rumah Sakit Jenderal Tidin juga. Kadang-kadang datang anak itu udah terlambat. Dokter, anak saya umur 2 tahun, belum bisa jalan. Anak saya umur 2 tahun, belum bisa bicara. Dari mana ibu tahu? Sebenarnya saya udah tahu sejak umur 3 bulan ke 4 bulan. Ini kadang-kadang nggak sulit kita perbaiki. Jadi inilah pada kesempatan ini nanti kita banyak ya berdiskusi ya bagaimana kita mendeteksi gangguan tumbuh kembang khususnya pada anak di bawah 5 tahun. Sebenarnya kita sudah ada ya kalau ibu-ibu punya bayi atau anak di bawah 5 tahun itu bukunya ada. Ya, coba lihat yang ada anaknya, ada cucunya, coba dilihat ya. Ini ada 2 buku ya, dua buku khusus tuh ibu hamil dan untuk anak ya. Ya ini nanti kita pelajari ya, nanti bagaimana kita lakukan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak dengan buku ini ya, dengan buku ini ya. Ya, ini bukan kayak gini. Ya, disirami ya, bukan kayak gini. Ya. Anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Ini yang paling penting ya. Anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Ya. Anak itu kita perhatikan giginya. Ya, giginya itu bukan pada waktu sebenarnya pada waktu bayi lahir, tapi ke belakang sejak ibu hamil dan sejak remaja putri itu harus kita jaga nutrisinya, jangan anak itu nanti bermasalah ketika lahir. Kemudian anak itu relatif lebih tinggi ya nutrisinya, giginya lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian perkembangan otak ini paling penting ya. Perkembangan otak itu pada umur 2 tahun sudah hampir 70-80% perkembangan otak. Jadi kalau ada masalah-masalah ya, jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi. Ya, nanti kita bisa mendeteksi bagaimana gangguan-gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini pakai bahasa Inggris, tapi saya jelaskan. Ini organ reproduksi. Ini pada umur 14 tahun itu 25% ya. Secara umum umur 11 tahun ini umur ya, ini 11 tahun itu secara umum 50% berkembang. Tapi otak umur 3 tahun sudah berkembang 75%. Artinya apa ya? Kalau misalkan ada masalah-masalah itu harus ditata laksana sebelum umur 2 tahun. Ya, kalau istilah kita 1000 hari pertama kehidupan dari sejak janin dalam kandungan sampai bayi berumur 2 tahun.
Ya, kemudian ini hak anak. Anak suami itu tumbuh dan berkembang. Standar kesehatan yang tinggi ini ya, tumbuh dan berkembang ya. Ya, mengapa perlu deteksi dini tumbuh kembang? Ya, di sini ya di bagian anak ya, pemantauan tumbuh kembang. Kualitas anak sangat ditentukan oleh keberlangsungan proses tumbuh kembangnya sejak periode di dalam kandungan dan periode awal kehidupan selama masa kritis pada 3 tahun pertama. Artinya apa? Itu 3 tahun pertama itu sangat-sangat kritis. Kalau ada permasalahan di situ dalam infeksi atau gizi dan sebagainya, itu agak sulit diperbaiki. Kalau sudah di atas 2-3 tahun, ya. Proses tumbuh kembang anak selama masa kritis pertama kemudian harus terpantau dan tercatat dengan baik. Yang betul yang menyebabkan adanya gangguan tumbuh kembang secara dini. Ya, ini harus ya, jadi terpantau dan tercatat dari sejak lahir, ya sampai umur 3 tahun itu paling penting. Ya, jadi di sini ya bagaimana ini aturan dan deteksi dini itu penting. Lahir kita udah tahu. Karena terus terang saja, anak yang sehat belum tentu terus sehat. Ya, bayi yang sehat, bayi lahir sehat, belum tentu terus sehat. Kemudian kalau bayi ada bermasalah, kalau kita deteksi dini, kita lakukan terapi, kita lakukan stimulasi dan sebagainya, dia mungkin akan lebih sehat. Nah ini ya, mudah-mudahan ini kesehatan ya. Jadi di sini tumbuh kembang dan berkembang itu sejak janin dalam kandungan wilayah dan sampai sebelum berusia 18 tahun ya. Anak itu janin di dalam bunda sampai umur 2 tahun ya. Nah ini dia ya. Ini pertumbuhan anak dan perkembangan anak ya. Nih kita harus nilai dua-duanya. Biasanya kita anak itu pertumbuhannya jadinya. Dokter, anak saya kok lebih kecil daripada teman-temannya atau bayi saya dari tetangga dan sebagainya. Perkembangannya nggak pernah dinilai. Perkembangan dinilai itu kalau sejak umur udah di atas 2 tahun. Dokter, anak saya kok belum bisa ngomong. Dokter, anak saya kok belum bisa jalan. Ini agak lebih sulit. Ya, jadi makanya kita harus memantau perkembangan itu sejak janin dalam kandungan, ya nanti lahir. Bagaimana perkembangannya? Kita nilai sendiri. Ya, nanti dari kita pelajari dari buku KIA. Oh ini masalah. Ada masalah nanti kita harus ke dokter termasuk ibu anak nanti dinilai lagi sama dokter anak. Ya, nah, jadi di sini ciri khas anak itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu bisa diukur. Ya, kalau ibu kepas sandu akan diukur berat badan, panjang badan, lingkaran kepala. Kemudian gini ya, di buku KIA ini ada. Tapi kadang-kadang hampir 99% katanya ada buku KIA, ada. Pernah dibaca? Enggak pernah. Ya, gitu ya. Jadi kalau ini tumbuh ini bisa diukur. Berat badan bisa diukur, panjang badan bisa diukur, lingkaran kepala bisa diukur. Kemudian kita lihat di buku KIA, anak ini masalahnya apa? Apakah anaknya gigi kurang? Apakah anaknya pendek? Bisa dari buku KIA. Dari sejak awal kita harus tahu. Kalau berkembang ini nggak bisa diukur. Anak itu berkembang itu dari kepala. Ya, dari kepala, ya anaknya tegak, kepalanya tegak, 45 derajat pada umur 3 bulan. Kemudian anak itu duduk di batu, duduk sendiri, berjalan di batu, jalan sendiri, dan seterusnya. Ya, jadi itu yang paling penting. Anak itu nggak bisa jalan kalau belum bisa berdiri. Anak itu belum bisa berdiri kalau belum bisa duduk. Anak itu belum bisa duduk kalau kepalanya belum tegak. Jadi kalau misalnya anaknya belum bisa jalan, jangan paksakan dia untuk jalan. Ya, jangan dipaksakan. Jadi kadang-kadang anak saya dipakai di Greg, di baby walker itu belum bisa jalan. Saya tanya, apakah anak itu bisa duduk? Belum bisa. Ngapain dipaksa? Nggak bisa lompat-lompat. Ya, anak itu nggak bisa lompat-lompat. Anak itu kepala tegak langsung lari. Harus step. Ya. Ya, jadi di sini yang paling penting ya, bayi sehat
berisiko mempunyai kemungkinan menjadi normal atau kelainan. Konsekuensinya tidak bisa diramalkan. Kita punya cucu, kita punya bayi lahir normal. Apakah bisa kita pastikan bayinya kita sampai umur 2 tahun itu normal? Tidak bisa. Ya. Kemudian yang abnormal, anak kita bisa lakukan deteksi dini sejak awal. Ini ada masalah, kita latih, kita berikan nutrisi, dia bisa mungkin akan mencapai yang normal. Ya. Jadi normal dan abnormal ya. Jadi di sini intinya apa? Deteksi dini untuk semua anak tanpa kecuali. Ya, deteksi dini. Ya, ini yang paling apa? Jadi bisa kita apa ya? Bisa deteksi dini sejak bayi. Ini normal atau tidak? Ya. Jadi konsekuensinya perubahan psikoterapi terhadap gangguan perkembangan rehabilitatif ke preventif. Jangan tunggu anak kita bermasalah dulu baru nanti di fisioterapi dan sebagainya. Itu salah. Ya, banyak yang kayak gitu. Udah bermasalah dulu baru ke fisioterapi. Itu udah terlambat. Jadi kita harus dari sejak awal. Nah ini lihat, ini perkembangan tumbuh kembang anak. Ada namanya deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Ada berat badan terhadap umur, berat badan tinggi badan terhadap umur, lingkaran kepala terhadap umur. Ada namanya weight increment. Oh bayi saya tiap bulan naiknya berapa? Ya kak, harus ada standarnya naiknya. Ya, berat badannya naiknya berapa? Tinggi badannya naiknya berapa? Sebulan itu sesuai nggak dengan target? Ini ya. Kemudian nanti kalau deteksi perkembangan, ya ini pakai KPSP. Ini bisanya memang di rumah sakit atau di klinik-klinik atau di tempat bidan. Ya, kita bisa lihat ya perkembangannya sesuai itu enggak. Ya. Ibu bisa memantau dari buku ini aja. Nanti saya ajarkan bagaimana. Ya, jadi ini anak bawah 2 tahun ke bawah 3 tahun ya adalah masa-masa penting karena gangguan di situ ya, infeksi atau nutrisi dan sebagainya itu adalah di sini adalah kesempatan yang kritis. Kesempatan kalau kita bisa deteksi sejak awal. Kritis kalau kita terlambat. Ya. Di sini otak itu plastisitas otak. Ya, otak itu ya walaupun rusak, misalkan kena kejang, tidak segera nangis dan sebagainya, bisa kita perkembangan otak itu bisa kita rangsang dengan apa? Lakukan stimulasi. Nanti kita jelaskan. Ya. Kalau sisi negatifnya lebih peka terhadap gangguan gizi. Ya. Nah, jadi di sini ya nanti kita jelaskan ya. Kapan harus dilakukan? Nah ini bermula dari masa periode perinatal neonatal. Ya, ini periode perinatal. Ya, jadi prenatal. Masalahnya mana? Ibu hamil, waktu trimester pertama diinfeksi nggak? Kena campak nggak? Nah ini bahaya kalau kena campak dan sebagainya. Ya, menyebabkan nanti gangguan-gangguan. Ya. Jadi kunci keberhasilan penemuan kasus cara deteksi dini sedini mungkin dari sejak awal. Nah ini dia gangguan-gangguan, coba ya, gangguan-gangguan yang sering dijumpai ya. Prenatal ya, waktu kehamilan, infeksi kehamilan, infeksi pada 3 bulan pertama, trimester pertama, ada kena campak dan sebagainya. Kemudian kehamilan pertama di atas 35 tahun. Kehamilan kembar, gangguan karena merokok, alkohol ya, merokok, ya suaminya merokok dan sebagainya ya. Asfiksia berat, ya, dia sesak nafas berat, perlu oksigen, kemudian abgaskor yang nilai kalau misalkan asfiksia berat, lahirnya prematur atau postmatur. Kemudian berat badan lahir rendah atau berat badan lahir rendah di bawah 2 kilo, ya, 2,5 kilo, ya. Kemudian kalau anak yang besar, trauma persalinan, postnatal kelainan bawaan. Kayu kuning, ventilator, rawatan di NICU, sepsis kejang. Ini hati-hati sekali, jangan anggap remeh. Ya, ini kita ya, ini memantau deteksi ini. Kalau anak kita ya umur 4 bulan kepalanya masih begini, hati-hati. Ya, kalau BBLR, saya biasanya kalau bagaimana kepalanya?
Karena anak itu berkembang dari kepala. Kalau kepalanya bermasalah, ke atas itu kan bermasalah. Kepalanya nggak bisa tegak, dia nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Ya, atau anaknya ini prematur. Ya, prematur. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Ya, atau anak umur 7 bulan menggenggam saja. Hati-hati ya, ini menggenggam ya. Nah, ini dia ya anak yang gawat ya, kemudian yang dirawat di NICU. Ya, nah ini dia. Hati-hati ya. Ini waspadalah. Karena kalau tidak ditangani dengan bagus, anak itu jadi ini cerebral palsy. Saya udah angkat tangan nggak bisa lagi apa. Banyak kasus yang di rumah sakit, apalagi di daerah, dokter anak saya udah gini gimana? Nggak bisa. BPJS nggak, apalagi ini kalau udah di atas 2-3 tahun memang nggak sulit, sangat sulit. Ya. Ini ya ini pemantauan dan simulasi bayi baru lahir sampai 7 bulan dengan buku KIA ini aja. Ya, ibu yang ada bayi ada bukunya nih bu. Di sana ada buku. Ada. Ada bukunya. Siapa yang ada buku ini? Hah? Ada dibaca? Nah itu dia. Iya. Mulai Ya, sekarang ini apa? Nanti istilahnya sebagai apa? Tolong dibaca. Kalau misalkan dibaca ini nanti tidak ada yang stunting, nggak ada, semuanya bisa dipantau. Ini buku ini. Ya. Ya, nah di sini apa? Ada deteksi dini namanya. Penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu melakukan screening atau mendeteksi sejak dini terhadap kemungkinan adanya penyimpangan perkembangan anak. Namanya deteksi dini. Apa itu stimulasi dini? Yang memadai itu merangsang otak balita agar berkembang, berbicara bahasa dalam secara optimal sesuai usia anak. Ini yang paling penting, stimulasi dini. Ya, sejak janin dalam kandungan. Ya, intervensi dini. Ya, lakukan koreksi dengan membakar plastisitas otak. Tadi umur 2 tahun itu otak itu berkembang 70-80%. Jadi kalau melatih dari sejak itu, lakukan stimulasi. Ya. Nah, ini bukunya nih. Semuanya ada di sini. Ya. Nah, ini bukunya KIA 2023 yang terbaru. Ya, ini bukunya. Apa di sini? Plan kesehatan neonatus, pengukuran lingkaran atas, ya. Ini memantau anak balita dan sebagainya. Bisa kita lihat anaknya bermasalah atau tidak. Ya. Nah, ini dia, ya. Jadi aturannya ya sampai umur 2 tahun itu harus memantau pertumbuhan dan perkembangan umur 3 bulan sekali sampai umur 2 tahun. Di atas umur 2 tahun sampai 6 tahun itu 6 bulan sekali. Apa yang diperiksa tadi? Berat badan, panjang badan ini ya. Berat badan, panjang badan, lingkaran kepala. Kalau perkembangannya dinilai apa motorik kasarnya, motorik halusnya, bicara, bahasa dan sebagainya ya. Nah ini dia ya. Ini di buku KIA itu ada. Ya, ini memantau apa? Yang nanti saya jelaskan ya. Ya, sekarang masalah di buku sekarang yang terbaru di KMS itu garis merah itu bukan paling bawah, dia di atas. Artinya apa? Kalau di bawah dulu di bawah garis merah di paling bawah udah terlambat. Bila gizi buruk itu agak sulit diperbaiki. Tapi sekarang agak ke atas saja. Kemudian ada garis pink. Ini artinya apa? Ini adalah kemungkinan terjadi overweight. Jadi berat badannya lebih. Jadi hati-hati. Gizi buruk bahaya, ke obesitas bahaya. Kenapa? Bisa terjadi penyakit jantung dan sebagainya. Karena kalau bayi udah overweight atau obesitas itu agak sulit diperbaiki nanti kalau udah dewasa. Kecuali kalau udah anak-anak adanya berat badan biasa kemudian gemuk, itu bisa diperbaiki ya. Tapi kalau anaknya dari sejak bayi ya, jadi jangan bangga anak kita, anak saya gemuk dan sebagainya ya. Nah
ini nanti pemantauan dari masyarakat itu ada ya, di buku ini ada bagaimana nanti saya yang dipantau nanti pelayanan tenaga kesehatan di rumah sakit di posyandu akan menilai betul nggak apa yang dikatakan perkembangan dinilai. Ya di sini ya yang paling penting ya ini tidak masyarakat, ini yang paling penting. Jadi ibu, makanya saya bilang kalau bawa ke rumah sakit ibu anak, rumah sakit apa atau ke dokter, bawa buku KIN. Nanti dokter akan menilai anak itu perkembangannya bagus atau enggak, anak itu berat badannya bagus atau tidak, dinilai. Kalau ada naik sesuai nggak kenaikan berat badan. Ya, ini ya. Kalau udah jadi di sini dinilai dari buku ini aja. Ya, baru nanti di posyandu, nanti di rumah sakit, ini rumah sakit yang ada konsultannya, ya. Jadi di sini ya, yang ini ya aplikasinya apa? Ya? Karena ini sebenarnya nggak sulit, ya, nggak sulit nanti memantau. Nah ini dia dinilai. Ini di buku KIA. Pemantauan bayi usia ini di buku KIA ada. Lakukan pemantauan perkembangan dengan checklist di bawah ini. Centang ya atau tidak sesuai perkembangan bayi. Jika pada usia 3 bulan bayi belum bisa melakukan salah satu checklist, bawa ke fasilitas kesehatan. Ya ada jadi perkembangan. Ya ada nggak satu saja ini tidak, itu masalah. Jangan tunggu apa. Ya bawa ke posyandu. Ini masalah. Nanti akan dinilai dengan yang mana, ya. Ya, pada gejala awal masalah perkembangan, lanjutkan perkembangan level praskrin buku SDJ ini biasanya di bidang. Ya, tadi ya. Ini pemantauan, ini 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan sebawah. Ini pemantauan, ini lakukan stimulasi, dirangsang ya. Nah ini dia, ini semuanya ada. Jadi kita hanya perkembangan nilai dari sini aja. Ya, ada satu saja bermasalah akan bermasalah. Ya, ya ini saya ya. Ini umur 34 tahun. Nah, ya ini ya. Nah ini kelompok umur stimulasi anak, dirangsang anak itu, ya. Masa prenatal janin dalam masa ya, masa bayi ya, setiap 3 bulan ya. Ini ya, ini sejak hamil ya. Jadi hamil ini dia ini hamil dari sejak janin dalam kandungan itu dirangsang dengan lagu-lagu dan sebagainya, bacaan Quran dan sebagainya, itu dirangsang. Ya, nanti ya ini bayi ya. Bayi itu kita kadang-kadang salah. Bayi itu kalau laki-laki semuanya warna biru, kalau perempuan warna pink, kan gitu kan biasanya. Padahal bayi itu umur 1 bulan itu hanya bisa hitam putih saja melihat. Nah kita kadang-kadang semuanya warna, kalau perempuan pink, kalau laki-laki biru. Nah, padahal anak itu hanya apa? Jadi kita rangsang, ya, rangsang ini. Bukan rangsang pakai hati, ya. Nah, ini. Jadi di sini ya, bayi baru lahir saya syarat ini. Kemudian ini kalau nutrisinya cukup, kasih sayang dan stimulasi ini hasilnya akan banyak, ya, banyak, ya. Itu dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Banyak, nah itu akan kepandaian itu dari situ. Kalau kita nggak rangsang, itu akan hilang. Nggak bisa terbentuk, ya. Gunakan atau hilang sama sekali. Jadi gunakan itu 1000 hari pertama kehidupan, ya. Nah ini nanti kita, ya, ini ya. Jadi anak itu sel-selnya berkembang itu dari ya. Ini kognitifnya, kepandaiannya ya, kepada dia pertama melihat dan mendengar.
Ya, kalau dia melihat dan mendengar. Jadi kadang-kadang saya, dokter, anak saya ini belum bisa ngomong, ya, tapi dia ngerti yes, no, blue, apa? Dari mana? Dari TV, dari HP. Jadi dia mendengar. Ya, apalagi kalau di rumah nanti ini ya banyak kasus-kasus. Saya hanya tanya, apakah di rumah itu bilingual nggak? Kita ada, mohon maaf, kalau bapaknya, ibunya orang Aceh, kadang-kadang bahasa Aceh, sama anaknya bahasa Indonesia. Itu bilingual, jadi terlambat ya ngomong. Banyak kasusnya kayak gitu. Ya, jadi anak itu pertama itu mendengar dan melihat. Ya, ini saya kasihkan contoh. Ya, umur 1 bulan itu merangsang pendengarannya, merangsang penglihatannya. Ya, ini ada videonya. Ini dia. Dia ini tak putih ya. Dia merangsang matanya, mendengarnya juga. Bukan pakai HP ya, ini yang sebenarnya di YouTube ada. Dia hanya hitam putih. Ya, tapi ini khusus ke bayi-bayi di bawah 1 bulan. Ya, merangsang matanya, merangsang telinganya. Ini panjang sekali, jadi saya pakai. Ya, itu ada sekitar 4 menit. Ya, bisa cari di YouTube. Ya, lihat sih dia ada. Ya, jangan kasih lihat. Jadi dia melihat dan mendengar. Ya. Kemudian tes daya dengar. Ya, ini penting juga. Ya, saya kadang-kadang nggak terlalu dokter, anak saya tidak mendengar, dari mana tahu? Saya hanya kalau misalkan tidak mendengar, ya kalau misalkan ada kasusnya misal matanya kuning, pernah kujang, pernah sek, BBLR, ya ini kita curiga. Dari mana kita tahu? Dokter, anak saya kalau tidur mau berisik, mau petir dan sebagainya nggak bangun-bangun, tidur aja, itu kita curiga. Tapi kalau bisa, dokter, anak saya kalau bunyi sikirnya kebangun, berarti dia mendengar, itu saja sih. Nggak usah diperiksa di dia, ya, penilaian, ya. Ini ya penilaian, ya. Kemudian nih kurva pertumbuhan buku KIA, ya. Di situ ada kurva ya, grafik bisa dilihat di buku, ya. Gimana kita? Karena kalau berat badan banyak, jadi kita harus menilai itu berat badannya kurang untuk apakah anak itu pendek, atau lingkaran kepalanya rendah dan sebagainya, ya. Nah, jadi ini harus kita bedakan, ya. Jadi nanti kalau ke posyandu tanyakan, gimana antropometri anak saya? Karena dinilai itu berat badan. Nanti bisa nilai berat badan terhadap umur, panjang badan terhadap umur, berat badan terhadap panjang badan, lingkaran kepala terhadap umur. Apa kesimpulannya? Ya, itu. Nah, ini dia. Ini kalau anak sehat. Anak sehat itu tingginya oke, berat badannya oke. Anak underweight, anak berat badan kurang. Anaknya tingginya oke, tapi berat badannya kurang. Itu berapa? Anaknya itu stunting, tingginya berat badannya oke, tapi tinggi badan tidak sesuai. Anak wasting, gizi buruk itu anaknya tidak tinggi, anaknya berat badannya kurang. Jadi posisi anak kita di mana? Ya. Jadi di sini bisa kita nilai, ya. Ini grafik itu ada. Jadi nanti ibu, bapak, nilai di posisi anaknya mana, ya. Jadi di sini ya, ini saya cepatkan aja.
Ya. Nah, ya. Jadi di sini anaknya di mana posisinya? Ini umur, ini berat badan. Di A, B, C, D. Ya. Kalau A-nya berat badan sangat kurang. Ini berat badan kurang, berat badan normal, risiko berat badan lebih. Ya. Nah, ini dia. Ya. Kemudian ini juga kalau tinggi badan. Ya. Di mana di posisinya? Ya, ini anaknya pendek. Ini sangat pendek, ini pendek. Ya, ini normal, ini tinggi, ya. Di mana posisi? Jadi kita harus tahu. Ya. Ya, demikian juga nih, ya. Berat badan saudara tinggi anaknya gigi lebih, gigi kurang atau gigi buruk. Ya, jadi kita harus tahu. Nah, ini kali lingkaran kepalanya, kita dari nilai. Kalau di bawah di sini itu mikrosefalik, kepalanya kecil. Nah, ini jadi masalah. Ya, gangguannya. Nah, ini dia. Ya, yang saya bilang ya. 0 sampai 3 bulan kenaikan berat badan per hari ya 30 gram. Kenaikan per bulan ini. Ya. Kita naik berat badannya, naik nggak sesuai dengan umurnya atau tidak? Oh, naik anaknya. Ternyata 0,3 bulan ini kenaikannya nggak sampai 900. Ya, ini bermasalah. Ya. Nah, ini dia. Ya. Kalau dulu KMS-nya kayak gini, ada warna hijau, warna kuning dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Ini aja. Dulu itu garis merah itu paling bawah. Sekarang garis merahnya di sini. Ya, kalau ini ada garis pink. Pink ini menyatakan akan terjadi overweight. Hati-hati. Ya, jadi di sini jangan di bawahnya saja, di atasnya pun kita harus tahu juga. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang apa? Harus kita hati-hati kalau warnanya kuning ini. Naik tapi tidak sesuai, ya. Nah, jadi nanti ini yang namanya faltering growth. Berat badannya naik tapi tidak sesuai dengan kenaikan berat. Kalau ini nggak ditangani dengan baik akan terjadi malnutrisi. Kalau nggak ditangani beria, stunting. Jadi dari sini kita harus tahu naik nggak berat badannya, dari KMS naik atau enggak. Ya, nah, jadi di sini ya ini kita lihat weight watering. Jangan tunggu dulu sampai apa dia. Oh, ini naik ya. Kita lihat grafiknya. Nah, ini dia kalau perkembangan anak nanti bisa ya. Ini saya terakhir nih ya. Ini video. Nanti coba ibu. Tumbuh kembang pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan proses perkembangan ukuran volume jenis badan hingga kepala. Sedangkan proses pematangan sel tubuh menuju kedewasaan seperti kecerdasan, cepat tanggap, dan kemampuan berpikir. Ini kekuatan. Bertambah tinggi, bertambah sesuai usia, jarang sakit, serta anak lincah, ceria dan aktif. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah terlambat tumbuh kembang? Yuk, cerita baik. Perlambatan tumbuh kembang merupakan satu dari 2 atau lebih dasar di mana masa anak memiliki 4 aspek. Pertama, pernapasan seperti duduk, berdiri, berjalan, halus seperti memegang tangan, menjilid, menulis, bahasa dan bicara, serta sosial kenalan. Faktor penyebab terlambat tumbuh kembang meliputi riwayat kelainan seperti torch, riwayat kelainan seperti prematur, riwayat penyakit seperti asam berulang, asupan gizi yang kurang baik, serta pola asuh yang salah.
posyandu. Kemudian, jika tidak berhasil, jika anak mampu melakukan semua kemampuan sana, anak sesuai. Jika tidak mampu melakukan kurang dari 2 kemampuan dasar, atau kurang tidak sesuai. Jika anak tidak melakukan lebih dari 2 kemampuan dasar, maka tumbuh kembang menyimpang. Tetapi, gangguan perusakan perhatian seperti kegelapan bulan bisa bicara, emosi yang tidak terkendali, tidak fokus, tidak melihat bicara, serta hanya memainkan benda tertentu seperti benda yang berbunyi. Apa yang harus dilakukan? Jaga asupan selama masa kehamilan. Kemudian, ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI eksklusif akan musnah. Memang secara mandiri, berat badan, anak secara mandiri sesuai usia. Amin. Hindari HP sebelum anak usia 2 tahun. Terakhir, lakukanlah sterilisasi. Tumbuh kembang. Oke, makasih. Mungkin ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Dokter Entai, spesialis tumbuh kembang anak, yang kita rasa sudah sangat jelas ya dokter menjelaskannya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya masyarakat pemerintah sudah memfasilitasi ya dok ya, posyandu nanti ada di desa-desa, tapi tinggal kitanya nih memanfaatkan atau tidak ya. Jadi tumbuh kembang anak ini bukan hanya terjadi semerta-merta tiba-tiba ya Bapak Ibu. Jadi sejak dari kandungan, bahkan jauh sejak remaja putri dipersiapkan untuk melahirkan bayi-bayi yang sehat. Jadi sejak dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun, itu adalah masa emasnya. Perkembangannya harus sempurna pada saat itu. Kalau sudah terlambat, maka sudah capek, sudah tidak bisa diulang lagi ya dok ya. Iya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dok, kalau anak umur 2 tahun 20 bulan kamu nggak bisa ngomong, dikatakan apa deh? Umur 2 tahun 2 bulan ya dok? Oke bu. 2 tahun 20 bulan, ya nggak bisa ngomong. Silakan. Nah, ini sering pertanyaan yang sering diajukan. 2 tahun 20 bulan sebenarnya itu kata apa yang bisa dia? Sama sekali tidak. Yang bisa ngomong cuma A, selain A dia tak bisa ngomong. Ya, itulah. Jadi berarti ada keterlambatan bicara kan, itu intinya kan, terlambat dia bicara. Sekarang masalahnya yang tadi, ada gangguan nggak di pranatal, natal, postnatal. Nah, ya ini yang harus ibu hamil ya. Yang biasanya pranatal itu misal trimester pertama itu pembentukan organ jantung, organ semuanya, termasuk organ telinga ya. Kena campak itu ya, rubella namanya ya. Rubella itu akan berpengaruh pendengaran. Ya. Yang kedua, waktu lahir bagaimana? Harus ditanyakan. Berat badan lahirnya bagaimana? Segera nangis itu. Ya. Postnatal ya. Ada kejang nggak? Ada kuning nggak? Ya. Kemudian tanya juga makanannya ya Pak. Kenapa makanan? Ya. Kadang-kadang yang terlambat ya ngomong itu, dokter dia nggak mau makan, dia nyusu aja, netes aja, itu berpengaruh juga. Kenapa? Ngomong itu kita pakai rahang, ya. Tapi kalau netes, minum ASI atau apa kan nggak punya, itu lah. Itu akan berpengaruh. Kemudian tadi bilingual atau tidak? Ya, ada screen time nggak? Ya, screen time itu saya nonton HP nggak? HP, TV dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian lihat juga gangguan bicara, ada nggak gangguan perilaku? Contohnya gangguan perilaku. Dia mau nggak tatap mata kita? Atau dia melakukan sesuatu yang berulang-ulang, melompat-lompat, berputar-putar dan sebagainya. Dia itu agak lebih sulit.
Ada gangguan bicara, ada gangguan perilaku. Dokter dokter tubuh kan menilai, oh ini ada gangguan perilaku. Ya itu harus segera, Bu. Dan yang paling penting, makin cepat terdeteksi, makin cepat kita lakukan tindakan, jangan sampai terlambat. Kadang-kadang nggak apa-apa, biasa ya, nggak apa-apa itu anak saya umur 4 tahun, 5 tahun baru bisa ngomong, kan gitu. Ya kita kalau gangguan terlambat bicara saya mungkin, tapi kalau gangguan perilaku dan sebagainya itu ada tata laksana khusus. Jadi Ibu harus dibawa ya. Oke ya. Mana Bu? Ya, jadi harus segera ditangani ya Bu ya, jangan dibiarkan lama-lama. Itu aja udah 2 tahun lebih sebenarnya udah terlambat ya Dok ya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Bu ya. Ya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya untuk satu pertanyaan lagi karena dokter juga harus segera melayani pasien. Kita tunggu satu pertanyaan lagi, ada? Sudah pas? Sudah? Oke, baiklah. Karena tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.